Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan keempat untuk pencitraan diagnostik. Minggu lalu saya sudah terima untuk tugasnya, bisa dilihat hasilnya di Google Classroom. Dan hari ini kita kembali mempelajari tentang bagaimana suatu citra direpresentasikan. Sebenarnya untuk metode pencitraan diagnostik ini sendiri untuk semester ini sampai dengan mid kita mempelajari bagaimana membuat program untuk menampilkan suatu citra, tapi karena situasi dan kondisi maka saya akan membagikan materi-materi yang dirasa penting untuk kalian pelajari. Ya, silahkan kalian baca sendiri pengertian. Pertemuan lalu kita sudah membahas pengertian citra, gambar atau image. Ada bahasa kontinuitas intensitas cahaya dikuantisasi sesuai resolusi alat perekam. Oke. Citra dua dimensi X dan Y. Adapun sekarang mungkin telah berkembang ada citra 3 dimensi yang bisa kalian lihat di peralatan USG, menampilkan citra 3 dimensi yang dapat melihat keseluruhan. Yang ingin kita bahas di sini adalah citra 2 dimensi atau fungsi X dan Y. Nilai F di koordinat X, Y menunjukkan brightness atau grayness level dari citra pada titik tersebut. Level, jadi pernah kalian lihat ada 128 megapiksel, 256 megapiksel, ya itu adalah level daripada suatu citra. Banyaknya citra. Materi ini silahkan kalian download ataupun kalian bisa lihat di YouTube yang telah saya posting. Jadi silahkan baca, nanti kalian simpulkan materi yang ada. Istilah pengolahan citra digital secara umum didefinisikan sebagai pemrosesan citra 2 dimensi dengan komputer. Ini ada beberapa fungsi daripada pengolahan citra. Kategori pengolahan citra ada kategori rendah, ada kategori menengah, dan ada kategori tinggi. Ini adalah beberapa istilah-istilah yang biasa digunakan dalam
pengolahan citra, ada namanya citra, sampling, kuantisasi, draw, noise, ya sebagainya. Hubungan disiplin ilmu. Jika kalian pernah memprogram kecerdasan buatan, pengolahan citra di sini bisa merepresentasikan dari metode kecerdasan buatan. Misalnya kita ingin mendeskripsikan suatu pola tertentu atau disebutkan dengan pengenalan pola, kemudian di kecerdasan buatan tersebut akan dideskripsikan bahwa ini adalah pola sekian. Ya, untuk menampilkan pola yang bagus yang digunakan dalam kecerdasan buatan memerlukan citra yang bagus ataupun mengambil nilai daripada citra tersebut. Misalnya dalam MATLAB untuk menampilkan sebuah citra, jadi setiap citra memiliki nilai-nilai. Fungsi daripada MATLAB dia menampilkan dalam bentuk matriks. Jadi citra yang ada memiliki nilai-nilai matriks yang berbeda antara citra yang satu dengan citra yang lainnya, memiliki nilai matriks yang berbeda. Jadi semakin dekat nilai-nilai hampir sama nilai-nilai tersebut, maka citra tersebut akan semakin mirip. Kalian pernah mendapatkan citra yang serupa, ya. Jadi kalau misalnya kalian memasukkan dalam MATLAB nilai-nilai matriks tersebut, nilainya akan mirip, hanya mungkin berbeda sedikit yang bisa disebabkan karena mungkin pencahayaannya dan sebagainya. Tapi jika misalnya betul-betul citra tersebut sama, nilai dalam MATLAB-nya itu pun akan hampir mirip. Nah, itu yang akan dideskripsikan di misalnya di kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini misalnya kalian bisa biasa melihat fingerprint, ya akan didefinisikan, oh citra ini adalah ini, misalnya citra suatu, misalnya foto toraks seseorang dengan orang lain pasti berbeda. Jadi kita dari citra tersebut kita bisa mendefinisikan dalam kecerdasan buatan bahwa pemilik misalnya citra toraks orang si A adalah ini. Lalu ada lagi misalnya foto toraks pasien B disamakan dengan pasien A, tentu tidak mirip. Dan di pengolahan citra kita bisa melihat apanya yang berbeda. Misalnya ada yang normal dengan yang sakit, maka akan berbeda. Nah, ini akan dideskripsikan dalam misalnya kecerdasan buatan. Misalnya grafika komputer, ya, pemrosesan kimia processing, pengenalan pola, pattern recognition, dan sebagainya. Ya, kalian mungkin pernah lihat aplikasi yang dapat membuat gambar seperti ini, gambar 3 dimensi. Itu semua bagian dari pemrosesan citranya. Aplikasi misalnya yang digunakan grafika komputer, antar muka pengguna GUI. Di dalam MATLAB sudah disediakan GUI tersendiri untuk memudahkan user dalam mengaplikasikan. Peta, ya, kartografi bisa, kesehatan yang akan kita bahas satu semester ini dalam bidang kesehatan. Kemudian ada namanya perancangan objek, CAD, ya, computer aided design, sistem multimedia seperti misalnya game dan sebagainya, grafik, saintik, pemrosesan citra atau simulasi. Ya. Operasi pengolahan citra sudah sedikit kita bahas pada pertemuan yang lalu, tapi mungkin belum ada yang benar-benar betul tugasnya terkait daripada pengkodean. Misalnya ada histogram yang kemarin ada deskripsi, tapi cukup kalian tulis misalnya untuk membuat proses histogram, simbol yang digunakan pada MATLAB adalah hits.
ya function. Kalau kalian di MATLAB atau di fisika komputasi sudah mempelajari tentang function, ya di dalam MATLAB itu dia memiliki functionnya tersendiri. Jadi kalian hanya mengetik kode untuk prosesnya, dia akan memproses sendiri. Ya, di sini ada tujuan transformasi operasi pengolahan citra dikategorikan. Ada untuk perbaikan kualitas citra atau image enhancement. Ya, hasil seperti ini, misalnya ada ya gambar yang buram, setelah diperbaikan kualitas citra atau ditajamkan seperti ini. Ada beberapa, misalnya perbaikan kontras gelap terang, atau tepian objek, edge enhancement, penajaman, sharpening, pemberian warna, penapisan derau, dan sebagainya. Semua di MATLAB ini ada kodenya. Kalian bisa buka MATLAB-nya, kemudian file, kalian tulis saja image processing, bakalan ada ditampilkan untuk image processing. Ya. Kalau kalian biasa menggunakan HP, ya kalian tuh tindih sharp atau apa ya, hasilnya berbeda. Nah, itu menggunakan aplikasi dari pemrosesan citra digital. Dalam pemrosesan citra digital itu ada beberapa perhitungannya tersendiri. Pertemuan yang lalu Ibu sudah berikan filenya, bagaimana perhitungannya. Ya, yang kedua ada namanya pemugaran citra atau image restoration. Menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra. Kalau kalian lihat yang sebelum di image restoration dan setelah image restoration, ya lebih jelas yang pada saat di image restoration, menghilangkan kesamaran. Kemudian ada namanya pemampatan citra atau image compression. Yang ini kita butuhkan jika misalnya kita ingin mengkompres gambar karena ukurannya terlalu besar, ya digunakan image compression. Biasanya hasilnya tidak terlalu tampak perbedaan, hanya tampak di perbedaannya jika misalnya kita perbesar, ya jika setelah dimanfaatkan kita perbesar, hasilnya akan mungkin lebih pecah dibandingkan sebelum dimanfaatkan. Nah, di kamera-kamera digital yang ada sekarang di HP dan sebagainya, semakin tinggi pikselnya, maka piksel yaitu kerapatan ya, kerapatan dalam suatu citra, jadi semakin besar misalnya berapa megapiksel, maka image yang dihasilkan lebih tampak nyata karena hasilnya lebih dekat, lebih mampat, dan jika diperbesar hasilnya tidak pecah. Tapi jika dengan ukuran yang normal, antara misalnya 20 megapiksel dengan 8 megapiksel hampir mirip. Hanya perbedaannya apabila kita ingin memperbesar foto tersebut, hasilnya tidak akan pecah pada piksel yang lebih besar karena dia pikselnya lebih rapat. Ya, seperti itu. Jadi ada istilah kompres ya seperti ini. Misalnya dari ukuran file 258 KB bisa jadi 48 KB saja seperti ini. Ya, yang keempat adalah segmentasi citra atau image segmentation. Ya, ini dipecah seperti ini. Tiap piksel misalnya dalam peta, tiap piksel dalam suatu wilayah mempunyai kesamaan karakteristik atau properti yang dapat dihitung. Jadi yang seperti Ibu bilang tadi, semua nilai-nilai gambar yang ada di sini memiliki nilai-nilai tersendiri. Seperti warna, color, intensitas, dan tekstur, atau ini kita bisa mendeteksi di sini bermain pengenalan pola. Ya, misalnya kita ingin mendeteksi keberadaan seseorang di sini, jadi kita lakukan image segmentation, kita definisikan apa saja yang berada di gambar di sini,
lalu akan tampak, oh di titik ini ada misalnya orang atau apa ya yang ingin kita dapatkan di sini. Nah, segmentasi citra sama halnya misalnya kita ingin mengambil bagian, misalnya di scan tumor seseorang, kita ingin mengambil hanya bagian tersebut karena di dalam tubuh banyak organ-organ yang lain, kita ingin mengsegmentasikan hanya tumor tersebut. Jadi bisa dideteksi, oh hanya bagian ini yang memiliki tumor karena bentuknya misalnya berbeda daripada organ yang lainnya, seperti itu. Dia definisikan tersendiri. Ya, ada yang tidak normal di dalam tubuh tersebut. Nah, kemudian yang kelima ada namanya image analysis. Ya, menghitung besar kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Contoh-contoh daripada pengorakan citra atau image analysis, pendeteksian tepi atau edge detection, ekstraksi batas atau boundary, dan representasi daerah atau region. Jadi maksud daripada ini kita analisis gambar tersebut, dideskripsikan, oh bentuknya misalnya bentuk organ paru-paru adalah bentuknya seperti ini, jadi digambarkan bentuk paru-paru dianalisis seperti ini, bentuk ini seperti ini, ginjal misalnya seperti ini. Jadi misalnya ada yang kurang beres daripada gambar normal tersebut, makanya bisa dianalisis bahwa ada sesuatu di situ. Kemudian yang keenam, rekonstruksi citra atau image reconstruction. Ya, rekonstruksi citra di sini bertujuan untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Ya, operasi rekonstruksi citra banyak digunakan dalam bidang medis, misalnya foto ronsen dengan sinar X digunakan untuk membentuk ulang gambar organ tubuh. Jadi hasil misalnya sinar X atau foto ronsen yang didapatkan belum begitu jelas, kita bagaimana caranya citra tersebut bisa direkonstruksi sehingga hasilnya lebih bagus. Ada beberapa, yaitu operasi titik, operasi area, operasi global. Bisa kalian baca sendiri. Oke. Untuk elemen sistem prosesan citra digital. Jadi sebelum terciptanya adanya suatu citra, kita membutuhkan elemen-elemen apa saja yang masuk daripada bagian sehingga menghasilkan citra tersebut. Ya, elemen-elemen bagian-bagiannya. Digitalizer, maksudnya bagaimana bisa digitalkan citra tersebut. Ya, ada 3 komponen dasar. Ada namanya sensor citra. Ya, sensor citra dia yang pengukur intensitas citra. Dia mengambil citra tersebut. Kemudian ada yang namanya perangkat penjelajah, berfungsi merekam hasil pengukuran intensitas pada seluruh bagian citra. Bagian penjelajah ini misalnya kamera, mungkin ya, kamera, kemudian pengubah analog ke digital, misalnya dari kamera yang biasa, kemudian bagaimana sensor tersebut misalnya mendapatkan cahaya, karena setiap cahaya yang mengenai benda intensitasnya akan berbeda-beda, sehingga akan ditangkap oleh kamera. Di kamera akan secara analog kemudian akan diubah bagaimana bisa muncul berupa gambar digital. Gambar digital contohnya dari HP kalian yang digunakan, kalian ambil gambar kemudian langsung muncul gambar. Nah, itu proses daripada digitalkan. Ya, ada citra, digitalizer, masuk ya media penyimpan, komputer digital,
ya, piranti tampilan. Berikut adalah aplikasi pengolahan citra di bidang, yaitu yang pertama, bidang biomedis, tomografi tahun 1970, ya, dan sebagainya. Silakan kalian baca. Penginderaan jauh biasanya bermain di FASIC, Sistem Informasi Geofisika, yang tentang geofisika biasa bermain di penginderaan jauh. Terus teknologi pengaman misalnya scan sidik jari, wajah, contohnya bisa kalian lihat di akademik, scan wajah, jadi wajah di scan kemudian dikenali sebagai siapa, pengaman. Atau di sistem HP yang memiliki sidik jari atau pengenalan wajah sudah ada yang punya. Kemudian di bidang fotografi, fisika partikel, astronomi, ya, melakukan pengukuran terhadap posisi dan jarak suatu bintang dari foto udara. Jadi kita bisa didefinisikan hanya melalui foto, ya, berapa misalnya perbesaran citra objek aslinya berapa, lalu ukuran yang ditampak oleh kamera berapa, nanti bisa dihitung jadi jaraknya berapa. Jadi bukan astronom yang pergi melihat planet kemudian foto, tapi hanya memperkirakan jarak bintang satu dengan yang lainnya kira-kira berapa dari analisis foto yang didapatkan. Bidang visual, arsitektur biasanya bermain dalam 3 dimensi, misalnya aplikasinya sudah ada. Misalnya, lalu yang keenam, identifikasi objek, mengidentifikasi, misalnya menentukan jumlah, contoh aplikasi misalnya menghitung jumlah sel darah merah yang rusak, atau mengetahui kondisi sel darah, menghitung volume dari sampel citra gelembung yang diakibatkan air laut, menghitung gelembung pada citra gelembung sabun, dan menentukan jumlah penyebaran partikel pigmen pada citra kulit, ya, dan sebagainya. Bisa diidentifikasi. Ya, elemen dasar citra di sini bagian pokok atau dasar-dasar untuk memanipulasi citra. Ya, seperti misalnya ada foto yang kurang jelas, kita ingin cerahkan kah, kita ingin kontraskan kah, kontur, ya, bisa kalian baca. Kecerahan, kontras, gelap, terang, kontur, kemudian mengubah warna. Suka dengan aplikasi-aplikasi edit foto, mungkin sudah tidak asing dengan kata-kata ini, kecerahan, kontras, kontur, warna. Oke, demikian untuk materi hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang MATLAB sebagai image processing. Ya, jadi minggu depan akan kita bahas tentang MATLAB, bagaimana MATLAB dalam mengolah citra.
mungkin hanya materinya karena sebagian besar belum memiliki MATLAB mungkin ya, tapi kalian sudah akrab lah dengan pengoperasian MATLAB, makanya digunakan MATLAB sebagai pengoperasian digital. Nanti juga ibu akan share aplikasi untuk pengolahan citra. Kalian mungkin pernah lihat namanya Imagi, Image J, Imagi. Jadi dalam Imagi itu dia bisa menganalisis suatu citra. Jadi nanti ibu hanya bagikan beserta dengan panduannya. Jadi nanti sebagai referensi kalian jika ingin memperdalam lagi materi tentang pengolahan citra. Oke, untuk materi hari ini ibu rasa cukup sampai di sini. Jadi saya harap semuanya dapat membaca ulang yang materi yang ibu berikan sehingga dapat paham. Jadi jika misalnya ada pertanyaan atau sebagainya, kalian bisa share atau kalian mendapatkan materi yang lain ataukah yang hal-hal menarik, topik-topik yang menarik bisa di-share di grup WA. Oke, jadi hari ini untuk tugasnya harus ada. Jadi tugasnya kalian merangkum materi yang telah ibu berikan, semuanya dari awal materi yang ibu berikan yang tadi ya. Jadi kalian merangkum materi, kalian tulis tangan, kalian foto, terserah kalian mau kirim dalam bentuk foto atau kan kalian satukan. Lebih baiknya saya sarankan lebih baiknya disatukan dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF, lalu kirimkan langsung ke WA-nya ibu, jangan di grup ya. Jadi kalian foto kemudian satukan, kirim dalam bentuk PDF ke WA ya. Yang mau di Google Classroom silahkan, materi ini juga akan saya bagikan di Google Classroom ya. Terkendala untuk video conference mungkin ibu tidak lakukan karena banyak keluhan penggunaan kuota dan sebagainya ya. Jadi ibu hanya mengirimkan dalam bentuk misalnya file, jadi nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi untuk pertemuan ini kalian merangkum hanya yang ibu berikan materinya ya. Jadi tugasnya dikumpul hari ini. Tugas yang tercepat, paling lambat, paling cepat ibu terima jam 4. Jadi batas waktu pengiriman tugas jam 4. Kalian bisa kirim setelah jam 4 tapi dengan poin tersendiri. Oke? Terima kasih adik-adik mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon doanya bersama-sama agar perkuliahan ini dapat kembali normal. Semoga wabah virus corona ini dapat berakhir sehingga kita bisa melakukan tatap muka secara langsung. Ya, tetap semangat semua untuk kuliahnya. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.